Hari pertama Perang Besar Mahabharata dimulai. Pandawa dan Kurawa berdiri berseberangan di medan perang Kurusetra. Krishna meminta Yudhistira maju untuk memulai peperangan dan meminta izin kepada tetua bangsa Kuru. Duryodhana dan Dursasana tertawa karena mengira Yudhistira takut dan ingin menyerah kepada mereka dan hanya berdiri diam di tengah medan perang. Yudhistira lalu menyapa kakek Bhisma, Guru Drona dan sesepuh lainnya serta meminta restu mereka. Bhisma dan Drona memberkati Yudhistira dan saudara-saudaranya. Duryodhana dan kubu Kurawa marah besar. Arjuna menjadi gugup memikirkan bagaimana bisa dia akan menyerang kakeknya sendiri dan gurunya yang telah mengajarinya perang. Krishna menanyakan apa yang Arjuna pikirkan dan mulai memberikan nasihatnya. Di Hastinapura, Sanjaya mulai menggunakan berkat kemampuan yang diberikan kepadanya untuk melihat apa yang terjadi di medan perang. Arjuna meminta Krishna untuk membawa kereta di tengah medan perang untuk mengevaluasi situasi. Dengan gerakan jarinya, Krishna menghentikan putaran waktu dan menghentikan semesta. Krishna lalu membawa kereta perang maju ke depan para Pandawa. Krishna mengingatkan Arjuna bahwa dia adalah ksatria Arjuna yang hanya memperhatikan mata burung di pohon, yang hanya tahu targetnya, ksatria Arjuna yang terkenal dengan keberanian dan kecerdasannya. Krishna terus melanjutkan nasihat moralnya. Arjuna masih menunjukkan keengganannya untuk menyerang orang yang lebih tua. Krishna berkata bagaimana mungkin Arjuna bisa lupa perlakuan Duryodhana dan Dursasana yang terus menghina dia dan saudaranya sejak kecil. Krishna mengingatkan bagaimana dahulu Duryodhana memerintahkan pelucutan pakaian Drupadi dan bersorak atasnya, bagaimana Dursasana telah menyeret Drupadi melalui rambutnya. Krishna mengingatkan janji apa yang para Pandawa telah ambil sebelum pergi ke pengasingan, dan bagaimana Arjuna harus bertahan menjadi Kasim yang bernama Brihanala selama 1 tahun. Krishna terus mengingatkan Arjuna tentang masa lalu dan memprovokasi Arjuna untuk tidak mundur. Krishna bertanya kepada Arjuna apakah dia lupa janji yang telah dia buat setelah 13 tahun masa pengasingannya. Krishna berkata bahwa Arjuna telah menunggu saat ini dan terus mengasah senjatanya selama ini. Arjuna berkata bahwa dia selalu ingat mengenai hal yang Krishna katakan. Krishna bertanya apakah Arjuna merasa bersalah untuk menyerang Bhisma yang telah memanjakannya sejak kecil dan Guru Drona yang telah menyangkal mengajar Ekalawa dan Karna. Hal itu karena Drona berpikir bahwa mereka mungkin menjadi lebih unggul dari Arjuna. Arjuna bertanya apakah dia harus melupakan pengorbanan gurunya dan melakukan tindakan di luar dharma. Krishna berkata bahwa Arjuna seharusnya hanya memikirkan peringatan dan peperangan serta meninggalkan masalah dharma dan adharma kepada Krishna saja. Krishna membawanya di antara medan perang, sambil menunjukkan kubu Pandawa dan Kurawa. Krishna mengingatkan kedua kesalahan mereka dan bertanya siapa pihak Dharma dan siapa pihak Adharma sekarang. Arjuna bertanya apa yang harus dia lakukan. Krishna meminta Arjuna untuk melakukan tugasnya sebagai penghukum hal yang tidak benar. Arjuna berkata bahwa dia tidak bisa menerima status sebagai perusak terbesar. Krishna menjelaskan bahwa penghancuran melahirkan perkembangan. Seperti akar pohon yang ditebang untuk memunculkan pohon baru, segala hal mengenai pembangunan membutuhkan pengorbanan. Krishna berkata bahwa Arjuna seharusnya tidak bertindak pengecut seperti Kasim dan menunjukkan keberaniannya. Arjuna bertanya kembali, bagaimana dia bisa mengambil senjata melawan Bhisma dan Drona. Para Kurawa adalah saudaranya dan mengapa dia harus membunuh mereka. Arjuna berkata bahwa seseorang mengorbankan kebahagiaannya untuk anak-anaknya dan bagaimana jika anak-anaknya yang dikorbankan. Setelah para tentara yang berperang dalam perang besar ini mati, apa yang akan terjadi pada keluarga mereka? Perang Dharma ini akan menghancurkan seluruh tatanan hidup bangsa Bharata. Krishna mengatakan bahwa saat beberapa daun jatuh, maka para daun tersebut sebenarnya memberi kehidupan lebih lama kepada pohon. Moto hidup manusia adalah menegakkan Dharma. Krishna memberi contoh ksatria Karna dan mengatakan bahwa pendapat Karna mengenai perang ini adalah untuk membawa perubahan baru.
Krishna terus menjelaskan segala hal kepada Arjuna dan memintanya untuk bangkit dan mengangkat senjatanya. Arjuna berkata bahwa dia bisa mendengarkan kata-kata Krishna, tapi tidak bisa mengerti artinya. Arjuna berkata bahwa saat ini hatinya menangis memikirkan bahwa dia akan membunuh orang-orang yang sangat dia hormati dan sayangi, dan bagaimana Arjuna akan terus memikirkan nyawa orang lain. Arjuna berkata bahwa Krishna adalah kusirnya dalam perang serta hidupnya dan dia ingin agar Krishna menunjukkan jalan yang benar dan mengeluarkannya dari kebingungan ini. Krishna mengatakan jika Arjuna memasukkan kepalan tangan ke dalam air, Arjuna tidak akan mendapatkan air dan jika Arjuna membuka kepalanya maka Arjuna akan merasakan air mengisi tangannya. Arjuna harus bisa menyerahkan dirinya. Arjuna berkata bahwa dia akan menyerahkan dirinya dan berlutut di hadapan Krishna. Krishna memberitahu Arjuna bahwa jika dia ingin mengetahui kebenaran, maka Krishna akan menunjukkan kepadanya perbedaan antara Dharma dan Adharma. Krishna meminta Arjuna untuk mendengarkan dengan seksama pengetahuan yang akan Krishna berikan. Arjuna bertanya apa itu kebenaran dan apa yang dimaksud dengan Dharma. Krishna menjelaskan bahwa sampai pikiran seseorang stabil, seseorang tersebut tidak akan dapat mengetahui kebenaran. Krishna bertanya kepada Arjuna apakah dia tahu bagaimana kehidupan dimulai dan berakhir dan kemana jiwa akan pergi setelah kematian. Arjuna mengatakan tubuh terbuat dari lumpur, air, udara, tanah dan api. Krishna berkata kepada Arjuna ketika tubuh manusia hanyalah wadah dari kelima elemen itu, lalu mengapa manusia harus khawatir tentang tubuh? Arjuna kemudian bertanya mengapa tubuh itu tidak penting. Krishna menjelaskan bahwa tubuh itu mudah rusak, tetapi perbuatan baik dan dharma tidak akan pernah rusak dan terus abadi. Krishna kemudian menjelaskan kepada Arjuna tentang 23 karakteristik dan menjelaskannya secara rinci. Krishna mengatakan karena kelebihan atau kekurangan dari karakteristik ini, sifat manusia mampu dijelaskan. Dia menunjukkan Duryodhana dan meminta Arjuna untuk menggambarkan sifatnya. Arjuna membandingkan sifatnya dan juga sifat Dursasana yang dipenuhi karakteristik ketidakbaikan. Krishna kemudian menunjukkan Bhisma dan menjelaskan sifatnya. Krishna juga menggambarkan sifat Drona selanjutnya bahwa Drona memiliki pengetahuan dan kesombongan. Arjuna berkata bahwa bukankah sifat manusia sudah ditentukan sejak lahir? Ketika sudah diputuskan tentang sifat sombong, lalu mengapa manusia harus dihukum? Krishna mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan yang bagus dan mengatakan bersama dengan 23 karakteristik, manusia memiliki kekuatan lain yang membedakan manusia antara yang baik dan yang buruk. Karakteristik ke-24 adalah kesadaran diri. Bersama-sama ke-24 karakteristik inilah, manusia membentuk alam. Ketika jiwa dan kehendak penciptanya bersatu, barulah tubuh manusia hidup. Arjuna bertanya bagaimana manusia akan tahu mengenai hal itu. Krishna mengatakan ketika manusia menggunakan tubuh dan tubuh itu rusak, maka kamu tidak akan hancur. Dengan cara yang sama jiwa itu abadi dan tidak dapat dihancurkan. Krishna melanjutkan ketika manusia jatuh dalam kehendak keinginannya, maka jiwa telah dimanjakan. Arjuna bertanya kapan jiwa akan bersama dengan pencipta, lalu mengapa memanjakan jiwa adalah salah. Krishna melanjutkan petuah moralnya. Krishna berkata bahwa untuk mengoreksi jiwa, tubuh sebagai wadah jiwa harus dihukum. Krishna melanjutkan dan mengatakan bahwa perang ini diperlukan untuk menghukum jiwa yang salah. Krishna melanjutkan petuah moralnya dan mengatakan bahwa jiwa itu abadi dan tidak dapat dihancurkan. Krishna mengatakan jika orang tahu bedanya, manusia tidak akan mau membuat kesalahan. Krishna kemudian menjelaskan pentingnya pengampunan untuk jiwa dan mengatakan bahwa perbuatan yang menentang Dharma telah mengambil dan menjauhkan jiwa dari penciptanya. Arjuna berkata bahwa manusia itu banyak yang buta ilmu dan tidak ada pengetahuan. Krishna melanjutkan bahwa membunuh adharma dan membangun Dharma adalah penting dan Arjuna tengah menghadapi situasi yang sama saat ini. Krishna melanjutkan bahwa Arjuna harus melupakan ketidakmampuannya dan bersiap-siap untuk perang. Arjuna bertanya kapan dan mengapa pengampunan itu penting, lalu mengapa kadang kala seseorang tidak perlu untuk dimaafkan. Krishna mengatakan pada kenyataannya, keinginan akan selalu mengikat manusia. Arjuna bertanya bagaimana melepaskan keinginan. Krishna mengatakan manusia akan sedih jika kalah dan jika dia menang, dia akan menjadi sombong dan akan melakukan dosa.
Jika dia melupakan nilai kekalahan, dia tidak akan peduli tentang kebahagiaan atau kesedihan. Krishna melanjutkan nasihat moralnya dan membacakan kitab suci. Krishna memberitahu Arjuna bahwa ketika seorang raja berpikir untuk pergi bertapa, maka raja tersebut telah membuat dunia tidak stabil. Jika ayah para Pandawa tidak mengambil pertapaan, Yudhistira akan menjadi raja sekarang dan perang ini tidak akan pernah terjadi. Krishna kemudian menjelaskan tentang nilai karma dan berkata bahwa karma terjadi kepada para putra Pandu karena ayah mereka mengambil sikap untuk bertapa. Krishna terus menjelaskan mengenai nilai-nilai dharma dan adharma. Krishna lalu menjelaskan tentang Atma atau jiwa dan Paramatma atau pencipta. Arjuna berkata bahwa Krishna adalah Paramatma atau pencipta. Krishna mengatakan bahwa benar dia adalah Paramatma, Krishna adalah Duryodhana, Krishna adalah Karna, Krishna juga adalah Arjuna. Krishna mengatakan jika dia bisa menyerahkan dirinya kepadanya, mengapa dia tidak bisa menyerahkan dirinya ke Paramatma? Krishna kembali melantunkan Weda Shloka dan menjelaskan makna pengorbanan dan penyerahan diri dalam agama dan bagaimana menerimanya. Seperti menerima bahwa Krishna adalah bumi, pohon, surga dan lain-lain. Arjuna bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi ketika dia dilahirkan sebagai manusia di zaman ini. Krishna mengatakan bahwa Arjuna bisa melihat tubuh, tetapi Krishna berbicara tentang jiwa. Krishna telah dilahirkan kembali dalam banyak kehidupan. Krishna berkata bahwa dia datang ke sini dan ke masa ini untuk membangun dharma yang telah rusak. Krishna melanjutkan bahwa dia adalah Bhisma, bahwa Krishna adalah Parashurama, dan bahkan Krishna adalah Rama. Krishna adalah pria atau wanita atau keduanya, Krishna adalah kekuatan, Krishna adalah cahaya. Bahkan Arjuna dapat melihat dan merasakan semua ini, dan Arjuna harus menyerahkan dirinya seutuhnya. Krishna melanjutkan petua moralnya dan mengatakan bahwa bahkan setelah Karna mengetahui Duryodhana salah, Karna tetap berada di pihak Duryodhana dan Karna harus menghadapi neraka untuk dihukum. Krishna mengatakan bahwa balasan dari sifat manusia adalah karmanya. Krishna berkata dan menggambarkan bahwa dengan kekuatan doa dan dharma, manusia dapat mencapai Paramatma melaluinya. Krishna juga menggambarkan fase antara kelahiran dan kematian di mana hanya ada kehidupan dan tidak ada yang lain. Arjuna bertanya apakah membunuh semua musuh di medan perang ini adalah solusi penegakan dharma. Krishna mengatakan jika seseorang melakukan dosa, maka dia harus dihukum dan itu adalah tugasnya untuk menghentikan adharma. Krishna terus melanjutkan nasihat moralnya. Krishna berkata bahwa jika orang berdosa berbuat dosa, lebih baik membebaskan jiwanya dari tubuhnya yang berdosa. Dengan hal itu, seseorang manusia mensucikan tubuhnya dan menghapus dosa-dosanya. Arjuna berkata bahwa dia tidak mengerti apa yang dikatakan Krishna. Krishna mengatakan bahwa ketika seorang manusia menyadari bahwa tubuhnya adalah tanah dan lumpur, manusia menyadari tinggal di tanah itu dan mengetahuinya, lalu dia mengembangkan jiwa dan dharmanya melalui tubuhnya. Jiwa yang hidup dalam tubuh terus mencoba melakukan 3 tugas utamanya, dan akhirnya manusia tersebut memenuhi keinginan Paramatma atau penciptanya. Arjuna bertanya bagaimana seseorang berdoa, jika penyerahan diri adalah doa. Krishna menjelaskan bahwa penyerahan diri adalah tahap pertama dari doa. Adalah tugas manusia untuk menjaganya dari kotoran dan dosa. Arjuna bertanya apakah doa adalah bagian dari pikiran, lalu mengapa seseorang harus berdoa berulang kali. Krishna mengatakan doa atau bhakti harus dipoles berulang kali. Krishna kemudian melanjutkan bahwa seseorang harus bebas dari keserakahan dan rasa bersalah. Manusia yang berhasil melakukan hal tersebut kelak akan menemuinya sebagai Paramatma. Arjuna mengatakan bahwa selama ini dia belajar dan mengetahui bahwa seseorang harus melakukan pekerjaannya tanpa mengharapkan imbalan dan berdoa tanpa pamrih. Krishna mengatakan bahwa masing-masing akan menemui Paramatma dengan caranya sendiri. Arjuna meminta Krishna untuk menunjukkan bentuk Paramatmanya dan menghilangkan keraguannya. Krishna meminta untuk melihat dan menyaksikan yang akan dilakukannya. Arjuna melihat seluruh medan perang kosong. Arjuna melihat batu api besar jatuh dari langit di bumi dan bumi berubah menjadi bola api. Dunia kemudian dikelilingi oleh teratai dan Brahma terlihat duduk di atas teratai.
kemudian, lautan dengan ikan terlihat dan seluruh alam semesta. Krishna kemudian terlihat dalam bentuk Rudravatar dewa aslinya dengan berbagai kepala, masing-masing dari dewa-dewa utama. Krishna mengatakan dengan bakti, pengetahuan datang dan melihatnya dalam bentuk ini adalah pengetahuan. Krishna menunjukkan kepada Arjuna bentuk yang bahkan para dewa sulit untuk melihatnya. Krishna adalah kecerdasan dari para orang jenius, Krishna adalah kekuatan dari orang yang kuat. Dia adalah segalanya, Krishna adalah Shiva, Krishna adalah Ganesha, Krishna adalah Indra. Krishna adalah awal dan akhir kehidupan, dia adalah Brahma Vidya. Tidak ada tempat di mana dia tidak ada. Krishna adalah waktu, Krishna adalah kematian, dan kini Krishna berdiri sebagai kematian semua orang yang hadir. Arjuna harus mengorbankan ketertarikan dan pertarungan internal dalam jiwanya. Arjuna mengatakan bahwa kini semua keraguannya telah hancur. Ini adalah keberuntungannya bahwa Arjuna bisa menjadi bukti wujud Krishna yang utama. Hidupnya lengkap hari ini. Arjuna lalu memintanya untuk kembali ke bentuk Basudewa Krishna. Arjuna berjanji akan mempercayainya sepenuhnya dan akan melakukan tugasnya. Krishna akhirnya kembali ke wujud Basudewa Krishna dan meminta Arjuna untuk bangun dan memulai tugasnya. Arjuna mengambil busurnya dan mengangkatnya ke udara. Krishna memegang bahunya dan menunjukkan jalan untuk membela Dharma kepada Arjuna. Krishna meminta Arjuna untuk bangun dan menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Arjuna harus mampu menyelesaikan tugasnya. Arjuna mengambil busurnya dan berjalan. Krishna berjalan dan Arjuna berjalan di atas jejaknya. Krishna pergi dan duduk di kursi kereta. Arjuna berdiri di belakang kusir dan melihat semua prajurit di sekitar. Krishna mengambil sabuk kuda dan mengendarai kereta dan berdiri di sisi Pandawa. Krishna lalu bertanya kepada Arjuna apakah dia telah siap. Arjuna berkata iya. Krishna lalu memutar jari, waktu yang terhenti dimulai kembali. Semua prajurit bergerak kembali seperti biasa. Destarata bertanya kepada Sanjaya apakah perang telah dimulai. Sanjaya mengatakan bahwa kata-kata Basudewa telah membuatnya diam, seperti halnya Arjuna. Sanjaya berkata bahwa dirinya juga mendapat pencerahan dengan pengetahuan dari Basudewa Krishna. Destarasta meminta Sanjaya untuk melupakan semua itu dan menceritakan apa yang terjadi dalam perang. Bhisma, Drona, Sangkuni, Duryudana, Dursasana, dan kelima Pandawa meniup terompet tanda perang dimulai. Sanjaya mengatakan bahwa sangkakala perang telah dibunyikan. Duryudana menertawakan Pandawa bahwa mereka akan hancur di tengah jalan dan akan memohon untuk hidup. Arjuna mengatakan bahwa Duryudana telah berpikir salah. Arjuna berkata bahwa dia akan mendapatkan bendera Hastinapura di sisinya pada akhir hari. Duryudana berteriak betapa beraninya Arjuna, tidak bisakah Arjuna melihat bahwa dia berdiri di depan para pejuang besar dan hebat. Duryudana berkata bahwa jika Arjuna berhasil merebut bendera Hastinapura di keretanya sebelum matahari tenggelam, Duryudana berjanji akan mengaku kalah. Duryudana lalu meneriakkan kata menyerang diikuti oleh Pandawa. Kedua pasukan berlari ke arah satu sama lain. Arjuna melepaskan panahnya dan membunuh pasukan Duryudana diikuti oleh Pandawa lainnya. Sanjaya memberitahu Maharaja Destarasta bahwa perang telah dimulai. Sanjaya berkata bahwa Duryudana telah menantang Arjuna bahwa jika Arjuna berhasil merebut bendera Hastinapura sebelum matahari terbenam hari ini, maka Duryudana akan menerima kekalahan. Destarasta bertanya mengapa Duryudana melakukan kesalahan dengan menantang seperti itu. Destarasta bertanya apakah Bhisma tidak mengatakan apa-apa.
Sanjaya mengatakan tidak. Raja Destarasta mengatakan bahwa Sanjaya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Bisma. Duryodhana bertanya kepada Bisma apakah dia bisa melihat bagaimana Pandawa membunuh tentara mereka. Sangkuni meminta Bisma untuk memberi mereka perintah. Bisma berkata bahwa mereka tidak akan melakukan apa-apa dan harus menyimak. Arjuna terus membunuh sebagian besar tentara Hastinapura. Abhimanyu dan Uttara menyerang pasukan Kurawa dan menikmati pertarungan mereka. Uttara berkata bahwa hari ini dia telah berjanji kepada gurunya Arjuna bahwa dia akan menjadi ksatria yang hebat dan membawa pulang kemenangan. Arjuna terus menghabisi pasukan Duryodhana dengan serangan panahnya. Duryodhana bertanya kepada Bisma apakah dia melupakan janjinya. Bisma berkata bahwa dia ingat semuanya. Drona meminta kusirnya untuk membawanya menuju sisi lain medan perang. Drona bertemu dan berdiri di depan kereta Drupada. Drupada mengatakan bahwa mereka telah saling memaafkan atas kesalahan masa lalu mereka masing-masing dan sekarang mereka tidak memiliki alasan untuk saling bertarung. Drona mengatakan bahwa ada alasannya adalah kejadian permainan dadu di mana Putri Drupada dilucuti. Drona berkata bahwa dia memiliki andil atas sikap diamnya dan Drupada berhak melawannya. Nakula memberitahu Sangkuni bahwa dia telah mengambil sumpah untuk membunuhnya dan akan membunuhnya sekarang. Nakula melompat dari kereta dan menyerang tentara menuju Sangkuni. Pertarungan antara Drupada dan Drona dimulai. Sementara pertarungan antara Nakula dan Sangkuni dimenangkan oleh Nakula dengan melukai Sangkuni. Drona beradu panah dengan Drupada, namun Arjuna tiba dan menyelamatkan Drupada. Arjuna dan Drona kini berdiri di depan satu sama lain. Arjuna meminta Drona untuk memberkati dia sebelum perang. Drona memberkati Arjuna dan pertarungan antara guru dan murid dimulai. Pertarungan Aswatthama dan Bima dimulai dengan pertarungan gada. Aswatthama mengalahkan Bima dan melemparkannya ke tanah dan memperingatkan bahwa dia tidak akan membiarkan Bima leluasa membunuh saudara-saudara Duryodhana. Bima berkata bahwa dia akan menyelesaikan sumpahnya untuk membasmi Kurawa dan mendorong Aswatthama ke tanah. Duryodhana melihat pasukannya terbunuh dan meneriaki kakek Bisma untuk memberitahu apa yang harus mereka lakukan. Sangkuni bertanya kapan Bisma akan bersungguh-sungguh dan mulai memandu tentara. Bisma berdiri marah dan meminta Duryodhana bersabar. Duryodhana mengatakan bahwa andai karena ada di sini dan berkata bahwa dia membutuhkan temannya di sini. Karena yang sedang berada di tenda, merasa bahwa Duryodhana sedang mencarinya tetapi berpikir bahwa dia tidak dapat pergi ke medan perang karena janjinya kepada Bisma. Krishna meminta Arjuna untuk berhenti membuang-buang waktu pada Drona dan berkonsentrasi kepada Duryodhana dan mendapatkan benderanya. Krishna lalu mengarahkan kereta menuju Duryodhana sementara Arjuna terus membunuh tentara di antaranya. Bisma melihat Arjuna bergegas menuju ke arah Duryodhana dan berkata bahwa karena kebodohan Duryodhana, Arjuna kini mengincarnya. Bisma berkata bahwa sekarang dia tahu apa yang harus dilakukan. Sanjaya terus melapor ke Maharaja Destarasta mengenai apa yang terjadi di medan perang. Sanjaya berkata bahwa Bisma akan mulai serius berperang. Bisma menggunakan kemampuannya untuk menghancurkan pasukan Pandawa. Arjuna bertanya kepada Krishna siapa yang akan bertarung dengan Bisma. Krishna mengatakan bahwa Arjuna segera akan melihat seorang pejuang muncul. Sebuah penghalang pelindung terang terbentuk untuk melindungi pasukan Pandawa dari serangan Bisma. Bisma lalu memecahkannya dengan panahnya dan melihat kereta Abhimanyu di depannya. Abhimanyu lalu menyapa kakek buyutnya. Bisma bertanya apa yang Abhimanyu lakukan. Abhimanyu berkata bahwa dia melakukan apa yang diajarkan oleh ayahnya dan ayahnya telah diajarkan oleh ayahnya. Dan kakeknya telah belajar dari Bisma yang agung. Bisma berkata bahwa dia bangga memiliki keturunan seperti Abhimanyu, tetapi Bisma sedih karena dia harus bertarung di sisi yang berlawanan dan berharap dia bisa bertarung bersama cicitnya. Bisma memberitahu Abhimanyu bahwa dia bangga memiliki cicit seperti dia, tetapi sedih karena Bisma harus bertarung melawannya.
Abimanyu mengatakan dia bangga bertarung dengan kakek buyutnya dan meminta Bisma untuk menyerang. Bisma mengatakan bahwa dia telah berjanji kepada Uttari bahwa suaminya akan dilindungi selama dia hidup, jadi dia tidak bisa menyerangnya dan meminta Abimanyu untuk kembali. Abimanyu meminta Bisma untuk berhenti memikirkan hal itu dan mulai bertarung. Abimanyu menembakkan panah. Bisma menangkap panah tersebut dan meminta Abimanyu untuk kembali. Abimanyu terus menembakkan panah dan Bisma kembali menangkapnya dengan tangan kosong. Sanjaya memberitahu Raja Drestarasta tentang pertempuran Abimanyu dan Bisma. Drestarasta berteriak mengapa Paman Bisma lebih memilih menyelamatkan Abimanyu daripada membunuhnya. Sanjaya mengatakan bahwa Bisma telah berjanji pada Putri Uttari untuk melindungi nyawa Abimanyu selama dia masih hidup, jadi dia tidak akan menyerang Abimanyu. Arjuna terus membunuh tentara Kurawa. Duryodhana dengan marah meneriakkan apa yang harus dilakukan prajuritnya. Vrishasena masuk dan memprovokasi Arjuna untuk bertarung dengannya. Arjuna memintanya untuk mundur karena dia tidak ingin membunuhnya. Vrishasena meminta Arjuna untuk berhenti berbicara dan menyerangnya. Vrishasena lalu menembakkan panah ke udara dan membentuk simbol tangan terlipat. Simbol tersebut seolah meminta izin dan restu dari ayahnya Karna. Karna melihat simbol tersebut dan merasa bangga serta memberkati Vrishasena. Krishna memuji Vrishasena bahwa dia adalah seorang pejuang hebat seperti ayahnya. Pertarungan antara Arjuna dan Vrishasena dimulai. Vrishasena mampu mengimbangi serangan panah Arjuna. Duryodhana ikut memuji Vrishasena bahwa dia seperti melihat sosok Karna berada di medan perang dalam sosok Vrishasena. Matahari mulai tenggelam, Krishna memberitahu Arjuna bahwa waktunya untuk bisa merebut bendera Duryodhana hanya tersisa sedikit waktu. Arjuna menggunakan busurnya dan memunculkan batu meteor besar yang akan menuju Duryodhana. Vrishasena melihatnya dan membalas dengan membuat busur astral berupa kepalan tangan yang menghancurkan meteor milik Arjuna dan akhirnya menghancurkan tentara Pandawa. Duryodhana melihat matahari terbenam akan segera datang dan memberitahu Sangkuni bahwa Pandawa bodoh akan kalah hari ini. Sangkuni berkata bahwa Duryodhana bodoh dengan membuat tantangan bendera. Sangkuni menginginkan Duryodhana mengikuti rencananya untuk menuju kemenangan sekarang. Sangkuni melihat Yudhishthira sedang bertarung sendiri tanpa dijaga para saudaranya. Bima sedang sibuk bertarung gada dengan Aswatthama, sedangkan Arjuna sedang tertahan oleh serangan Vrishasena. Sangkuni meminta Duryodhana untuk menyerang Yudhishthira karena posisinya yang strategis. Sangkuni kemudian mengejek Yudhishthira dan memancing kemarahannya. Yudhishthira menantangnya untuk datang dan melawan serta tidak bersembunyi. Duryodhana mengatakan dia siap bertarung dan melompat turun. Pertarungan antara Yudhishthira dan Duryodhana akhirnya dimulai. Bisma akhirnya menyerang dan membalas serangan Abimanyu. Bisma memakai anak panahnya untuk menahan Abimanyu ke keretanya sendiri dengan pancuran panahnya. Dia kemudian meminta Abimanyu untuk berhenti membuang-buang waktu dan berkelahi dengan orang lain. Arjuna terus menyerang Vrishasena. Arjuna mengeluarkan panah khususnya yang dibalas oleh Vrishasena. Panah Arjuna menjadi dua dan mengenai tubuh Vrishasena. Pertarungan Duryodhana dan Yudhishthira berlanjut. Matahari terbenam dimulai. Yudhishthira berteriak bahwa seseorang harus berlari dan mengambil bendera di kereta Duryodhana. Pangeran Uttara berada di dekat kereta Duryodhana. Pangeran Uttara lalu berlari menuju bendera Hastinapura. Duryodhana berteriak agar seseorang di kubu Kurawa menghentikan anak itu. Arjuna berkata kepada Krishna bahwa jika Uttara berhasil merebut bendera Hastinapura, maka Pandawa akan memenangkan perang. Sebuah pedang meluncur di depan Arjuna. Vrishasena dalam keadaan terluka kembali menantang Arjuna menggunakan pedang dan meminta Arjuna untuk tidak mengalihkan pandangannya dari musuhnya saat ini. Sangkuni berteriak kepada Raja Madra untuk menyerang Uttara karena posisi Raja Madra yang sedang bebas saat ini. Duryodhana memperingatkan Raja Salya dari Madra mengenai sumpah setianya kepada pihak Kurawa. Raja Madra menunjukkan penolakannya untuk menyerang anak kecil seperti Pangeran Uttara, namun Duryodhana terus memaksanya. Raja Madra lalu mengambil tombak yang ada di keretanya dan melemparkannya ke arah Pangeran Uttara. Tombak menembus tubuh Uttara dan membuat Pandawa shock.
Hari tenggelam tanda peperangan hari itu telah usai. Abhimanyu dan para Pandawa mendekati Uttara yang sedang sekarat. Uttara meminta maaf kepada Abhimanyu bahwa janjinya untuk membawa kemenangan pada hari ini harus gagal. Kubu Kurawa menertawakan kematian Uttara dan berkata bahwa hari pertama peperangan, keberuntungan memihak di sisi Kurawa. Drupadi menyambut kubu Pandawa yang membawa jasad Uttara. Di perkemahan Kurawa, karena menunggu kedatangan kubu Kurawa dengan perasaan khawatir terhadap nasib putranya. Para ksatria Kurawa tiba, dan karena tidak melihat Vrishasena di antara mereka. Tak berapa lama kemudian karena melihat putranya tengah diangkat oleh pasukan yang meneriakkan nama Vrishasena dengan bangga. Karena senang melihat putranya dalam keadaan sehat. Duryudana memuji Vrishasena bahwa putra Karna tersebut berhasil mengimbangi dan menahan Arjuna dan Karna harus bangga terhadapnya. Bhisma berkata kepada Karna bahwa putranya bertempur dengan gagah berani dan menjadi prajurit hebat hari ini. Duryudana mengejek bahwa beberapa prajurit di kubunya bahkan tidak bertarung dan hanya bermain-main. Vrishasena berjalan dan memeluk ayahnya lalu terjatuh pingsan karena lukanya. Karena melihat darah mengalir dari punggung putranya. Orang tua Pangeran Uttara melihat tubuh putra mereka dan menangis keras. Putri Uttari juga melihat tubuh kakaknya dan menangisinya. Drupadi berusaha menghibur dan memeluknya. Pandawa meneriakkan nama Pangeran Uttara dengan keras dan bangga.